Udah kelihatan? Share screen-nya. Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita masih melanjutkan akuntansi murabahah ya. Kemarin kita sudah membahas contoh terkait dengan kalau ada transaksi murabahah yang itu ada diskon terkait dengan harga penjualannya ya. Yang berikutnya kita lihat dalam konteks murabahah ini ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, murabahah ini adalah akad jual beli ya, akad jual beli antara nasabah dengan bank ya kan. Nah, terhadap barang yang diperjualbelikan ya. Nah, tapi pada faktanya kalau kita perhatikan, nasabah atau bank itu biasanya tidak membeli sendiri barang yang dibutuhkan oleh bank. Maka itu muncul nanti yang disebut dengan akad wakalah. Ya. Jadi akad wakalah di mana bank itu mewakilkan kepada nasabah untuk memberi barang. Jadi berarti di sini ketika terjadi akad wakalah antara bank dengan nasabah, nasabah itu belum nasabah ketika dia membeli barang ya yang dia inginkan itu atas nama bank ya, atas nama bank. Nanti setelah kemudian selesai pembelian itu, maka berikutnya itu adalah transaksi antara bank dengan nasabah gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini yang sering menjadi sorotan ya kan. Sorotan apakah transaksi seperti ini dengan menggunakan akad wakalah ini dibolehkan atau tidak. Kenapa kemudian sering dipertanyakan? Karena kalau kita bicara terkait dengan akad, di situ ada dua akad. Ya. Dan ini harusnya Anda belajar hukum bisnis Islam dulu ya, sebenarnya sebelum masuk ini, gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kurikulumnya agak ngaco ini, gitu kan. Nah, harus ada dua akad ya. Dua akad itu apa? Posisi dari nasabah itu dia sebagai pembeli dan sekaligus sebagai wakil ya. Nah, di sini ada sebagian yang mengatakan ini nggak benar gitu kan. Karena dalam hadis itu ada larangan yang terkait dengan akad wakalah dibarengkan dengan akad sebagai nasabah gitu kan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok bank itu mewakilkan gitu kan? Nah, ini lagi-lagi biasanya alasannya itu untuk kepraktisan. Jadi kan kalau misalnya bank yang membeli, dia kan harus nyuruh kan, ada petugas di bank untuk membeli barang. Kalau kemudian menyuruh petugasnya khusus, berarti ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu yang pertama biasanya alasannya itu kan. Yang kedua, belum tentu barang yang diinginkan itu cocok untuk nasabah. Nah, karena itu biasa muncul yang disebut dengan wakalah. Jadi nasabah yang mau mengajukan pembiayaan murabahah itu sekaligus menjadi wakil dari bank untuk membeli barang yang dia inginkan. Nah, kembali ke sini kita lihat ya. Jadi di sini disebutkan salah satu contohnya itu adalah seorang nasabah bersepakat yaitu Nasri untuk berakad murabahah dengan bank syariah untuk membeli mobil ya, mobil VW Kodok ya. Nah, harga mobil itu 140 juta ya. Kemudian bank memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan dari transaksi tersebut 20 juta. Nah, berarti di situ kan ada margin nanti dalam bahasa ini, dalam bahasa perbankan syariah untuk membedakan dengan bunga itu kan istilahnya diganti dengan margin. Jadi 140 juta itu pokok
ya 20 juta itu margin keuntungan yang akan didapatkan oleh bank dari nasabah. Besar kecilnya margin biasanya itu ditentukan berapa lama ya nasabah akan mencicil pembayarannya. Tentu kalau misalnya cicilannya 2 tahun beda marginnya dengan 4 tahun. 2 tahun beda dengan 6 tahun ya, dan seterusnya gitu kan. Nah, dengan harga mobil 140 juta tersebut secara praktek nanti Bank Syariah akan menyerahkan uang sebesar 140 juta itu kepada Nasri sebagai wakil dari bank. Jadi uang yang diberikan secara konsepnya, secara teorinya itu bukan pinjaman. Jadi ingat ya, yang 140 juta ini bukan pinjaman. Karena kalau nanti dianggap pinjaman ya sama aja dengan riba itu kan, memberikan uang. Maka yang 140 juta yang diberikan kepada Nasri maaf, untuk membeli mobil itu adalah masih uang bank. Ya. Jadi Nasri tidak meminjam uang karena Nasri akadnya itu adalah mengkredit mobil. Ya. Nah, yang 150 juta ini nanti yang dipegang oleh Nasri, posisi Nasri itu sebagai wakil bank untuk membeli barang tersebut. Baik, kita lanjut ya. Nah, karena itu kalau kita lihat secara akuntansinya ya, ini akan ada proses pencatatan ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan di debitnya ya, piutang wakalah. Jadi nanti dicatat piutang wakalah. Jadi ini transaksinya ya, ini dealer mobil ya. Ini bank ya yang membeli mobil, tapi pembelian mobil ini diwakili oleh ini Nasri tadi kalau di soal ya. Nasri ini dia membeli sebagai wakil bank. Nasri ini membeli bukan posisinya sebagai nasabah karena belum akad ya kan. Nah, setelah kemudian akad wakalah ini Nasri ini membeli mobil, kemudian mobilnya dibawa katakanlah secara praktis ke bank. Nah, nanti di bank ya itu kemudian terjadilah akad. Nah, ini baru akad itu di sini. Antara siapa? Antara ini juga, orang ini juga dengan bank ya. Jadi akad yang kedua itu akad jual beli. Nah, ini yang saya katakan tadi sering dijadikan kritik ya. Karena akad ini dua akad ya. Maka ada yang mengatakan karena dua akad itu haram. Ya. Murabahah ini. Akad yang kedua ini, akad yang pertama ini tadi, akad wakalah ya. Di sini ada dua akad ya. Akad pertama akad wakalah, akad yang kedua akad jual belinya dilakukan oleh orang yang sama. Ya. Nah, tapi kita lihat, kita lanjutkan ya. Itu hanya sekedar wawasan bagi Anda aja dan kewajiban saya untuk menjelaskan terkait dengan masih ada pihak yang meragukan ya, terkait dengan dua akad murabahah dengan wakalah. Karena sebenarnya kan sederhana ya. Kalau mau ya, kenapa tidak bank aja langsung beli ke dealer, langsung bank transfer ke dealer, langsung bank kemudian komunikasi dengan dealer, gitu kan, untuk beli mobil tersebut baru kemudian dijual. Nah, itu yang benarnya gitu kan. Tidak harus melalui akad wakalah. Tapi faktanya banyak itu menggunakan akad wakalah. Yang kadang-kadang ini nggak dijelaskan. Ya, nggak dijelaskan oleh bank nasabah. Seperti yang pernah saya ceritakan tadi kan, saya pernah didatangi oleh customer salah satu bank syariah menawarkan produk pembiayaan murabahah kendaraan ini gitu kan. Nah, langsung ketika saya tanya syarat-syaratnya apa, dia menyebutkan syaratnya itu Bapak tinggal mengajukan ya, ada slip gaji. Nah, nanti uang yang Bapak akan gunakan untuk membeli mobil itu kami transfer sehingga Bapak beli sendiri gitu kan. Nah, setelah itu Bapak nyicil gitu kan. Nah, dia tidak menjelaskan bahwa di situ ada akad wakalah gitu kan. Akhirnya ketika saya mendapat penjelasan itu saya bilang apa bedanya dengan riba, saya bilang dengan bank konvensional. Saya dikasih uang 140 juta misalnya tadi untuk beli mobil, bayar cicilan dengan markup tadi atau margin ya. Kalau 1 tahun itu 10%, markupnya kalau 2 tahun katakanlah 20% atau bisa kurang 18% misalnya. Saya bilang apa bedanya dengan bunga gitu kan. Kalau ternyata saya dikasih uang, padahal saya ini beli mobil bukan pinjam uang.
Nah, dia tidak menjelaskan proses ini gitu kan, si customer service-nya itu. Padahal sebenarnya secara teorinya di sini ada akad wakalah dulu. Jadi nasabah yang membeli mobil itu ke dealer itu wakil dari bank. Oke ya, kita lihat kembali ke akuntansinya. Nah, pada saat ini yang pertama tadi ya, ini jurnalnya berarti pada saat bank memberikan wakalah ke nasabah akan dicatat piutang wakalah kemudian ke rekening nasabah. Jadi Nasri ini langsung dapat uang 140 juta ya, ditransfer ya ke rekeningnya. Di debitnya itu piutang wakalah dari bank. Nah, setelah kemudian dibelikan mobil, nah mobil ini tadi kan prosesnya yang ketiga diserahkan ke bank. Maka bank akan mencatat, ini yang kedua dari sisi akuntansinya ya. Jadi muncul persediaan murabahah. Ya. Jadi persediaan murabahah di kreditnya itu piutang wakalah. Nah, jadi nanti piutang wakalah kalau Anda lihat jadi 0 ya. Jadi 0 ini piutang wakalah jadi 0, tadinya di debit 140 juta, di kredit 140 juta jadi 0. Nah, ini catatan yang kedua ya, transaksi pada saat penyerahan dari dealer mobil ke bank ya melalui tadi ya nasabah. Kemudian yang ketiga Anda lihat dari sisi akuntansinya baru proses pencatatan yang ketiga itu adalah transaksi utang piutangnya gitu kan. Nah, ini tadi kan, maka muncul bank memberikan pinjaman pembiayaan, muncul piutang murabahah 160 juta. Dari mana 160 juta? Halo? Pak, supaya tadi saya lihat tidak saya ngomong sendirian ya. Coba saya tanya, 140 juta, 60 juta itu dari mana? Coba dibuka kameranya. Coba. Tantri, coba Tantri tadi. Dari 140 juta itu dari mana? Ada Tantri? Tantri Alifah Herawati yang saya lihat dulu. Coba dibuka kameranya. Halo? Tantri? Ada nggak? Ada. Dari mana 160 juta? Dari harga perolehan, Pak. Harga perolehannya kan 140. Ditambah keuntungan bank yang mau diambil 20 juta. Oke, jadi piutang ini adalah tadi ya 160 juta itu dari mana? Pertama harga beli kendaraan 140 juta plus margin yang akan diberikan oleh nasabah atau kesepakatan antara nasabah dan bank. Margin yang diberikan itu 20 juta. Maka jurnalnya pada saat transaksi akad antara nasabah dengan bank itu adalah piutang murabahah 160 juta, kemudian persediaan murabahah 140 juta dan margin murabahah. Nah, ini kita lihat ya. Di sini ada margin murabahah tangguh ya. Unrealized profit kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, keuntungan yang ditangguhkan. Coba kira-kira kenapa ini rekeningnya itu keuntungan yang ditangguhkan, margin murabahah yang ditangguhkan. Nih yang masih tutup coba. Khairunisa. Kenapa kira-kira kok nama rekeningnya margin murabahah tangguh? Tangguh itu tangguhan ya, bukan tangguh dalam artian kuat. Tangguh itu maksudnya ditangguhkan. Iya, nama perkiraannya. Ayo tadi siapa? Kira-kira kenapa? Ini sambil ini kan di pengantar akuntansi Anda sudah dapat ya. Pengantar akuntansi konvensional maksudnya sama aja lah. Nanti logikanya hampir sama. Coba. Tadi siapa yang saya minta?
Ada? Nggak ada. Ada Bapak. Ya, kenapa? Coba istilahnya itu di sini margin morobahah tangguh. Atau bisa juga keuntungan yang ditangguhkan. Ya. Itu tuh kayak akun kontra gitunya Pak. Hah? Akun kontranya gitu. Akun Bukan. kontra apa? Jadi kayak piutang ragu-ragunya kayak gitu bukan Pak? Oh, bukan. Coba kira-kira kenapa ditangguhkan? Ada yang tahu? Karena piutang bukan, Pak. Jadi pihak bank belum menerima uangnya gitu. Belum menerima apa? Keuntungan ya. Anda kan pernah belajar ya di pengantar akuntansi pada saat penyesuaian accrual dan deferred ya yang ditangguhkan. Jadi kenapa kemudian ini ditangguhkan? Karena margin yang 20 juta ini itu kan bukan untuk satu periode. Ya. Jadi 20 juta ini nanti kita lihat memang di sini nggak dijelaskan. Cicilannya itu untuk berapa tahun. Kalau misalnya transaksinya itu adalah dicicil untuk 2 tahun, berarti margin yang 20 juta itu untuk 2 tahun. Ya. Itu yang pertama ya. Kenapa kemudian muncul istilah margin morobahah tangguhan. Artinya ini belum real menjadi keuntungan bank. Ya. Kapan ini kemudian akan menjadi keuntungan bank? Nanti biasanya tergantung metodenya. Metodenya ada yang menggunakan proporsional dengan besarnya cicilan. Ya. Atau bisa juga ya setahun sekali di akhir periode. Ini tergantung nanti mekanismenya. Misalnya kita asumsikan 20 juta ini untuk cicilan 20 bulan. Berarti kalau dicicil tiap bulan, maka keuntungan yang direalisasikannya, margin yang direalisasikannya tiap bulan itu 1 juta. Nah, nanti ini akan direalisasikan sesuai dengan setiap pembayaran ya. Nanti margin murabahahnya itu akan dikredit, di debit. Nah, kemudian nanti di kreditnya sesuai dengan proporsionalnya itu margin murabahah yang realisasinya, bukan yang ditangguhkan. Jadi laba yang sebenarnya gitu kan. Nah, itu kenapa kemudian muncul ada margin murabahah tangguhan, karena keuntungan ini belum terrealisasi ya. Belum betul-betul kemudian diakui. Walaupun memang ini ada pro dan kontra juga lagi-lagi gitu kan. Inilah yang masih dikritik karena kalau begitu ya perbankan syariah juga menggunakan accrual basic bukan cash basic. Ya. Sorry, dalam konteks margin ini berarti menggunakan cash basic bukan accrual. Jadi memang nanti masih ada accrual dan cash basic yang digunakan dalam proses pencatatan. Baik, ini sampai sini dulu ya. Anda pahami dulu. Ini ada 3 jurnal berarti kan untuk akuntansi murabahah yang menggunakan akad wakalah. Ya. Baik, nah bagaimana kemudian pengakuan? Nah ini metode pengakuannya ya, metode pengakuan yang diakui oleh SAK Syariah, PSAK Syariah. Itu yang saya katakan tadi itu kan. Yang saya katakan tadi, kenapa kemudian ditangguhkan? Karena tergantung nanti bank itu akan menggunakan metode mana dalam mengakui keuntungan. Ya. Kenapa? Karena metode perhitungannya itu ya itu tidak ditentukan. Ya. SAK Syariah memberikan peluang, ya, memberikan pilihan. Ada 3
kemungkinan yang bisa dilakukan atau yang diakui oleh bank dalam mengakui keuntungan tadi dari transaksi murabahah ini. Yang pertama itu pada saat penyerahan. Jadi pada saat transaksi, nah kalau kita lihat ketika pada saat penyerahan berarti langsung diakui keuntungan. Maka jurnalnya kalau Anda lihat ini ya, kalau ini adalah menggunakan metode saat penyerahan, ini bukan tangguhan lagi. Di sini dicoret kalau menggunakan metode yang pertama ya. Jadi kalau menggunakan metode yang pertama ya, pengakuan keuntungannya langsung jurnalnya itu ini piutang murabahah ya. Kemudian persediaan murabahah dan margin murabahah. Tidak lagi pakai tangguh ya. Kali lagi, kalau menggunakan pendekatan yang pertama ya, pada saat penyerahan berarti keuntungan itu langsung pada saat transaksi langsung diakui sebagai keuntungan. Itu yang pertama ya. Bisa dipahami ya? Jadi keuntungannya, margin keuntungannya itu tidak ditangguhkan, tapi langsung diakui pada saat akad transaksi, pada saat penyerahan barang. Nah, yang kedua, metodenya itu proporsional ya. Metodenya itu proporsional. Kapan? Nah, ini kalau kita lihat ya, ini contoh ya supaya langsung ya. Ternyata sudah saya buat transparannya. Nah, kalau menggunakan metode yang pertama ya, maka jurnalnya ini Anda lihat ya. Jadi bukan lagi margin murabahah tangguh ya. Itu langsung kreditnya itu adalah keuntungan murabahah. Ya. Jadi pada saat terjadinya penyerahan barang, cuman di situ ada ketentuannya. Ya. Menurut PSAK tadi, kapan bank boleh menggunakan metode saat penyerahan barang itu syaratnya dua. Ya. Yang pertama dilakukan secara tunai, jual belinya memang tunai, gitu kan. Artinya antara bank dengan nasabah itu tunai, karena murabahah itu tidak selalu kredit. Ya. Misalnya gini, dengan tidak selalu kredit itu, kok bisa itu kan nasabah punya uang kok malah belinya ke bank misalnya. Nah biasanya tunai itu dilakukan kalau barang itu adanya di luar negeri, jadi ekspor dulu gitu kan. Jadi ekspor impor dulu barangnya itu kan. Jadi nanti bank membeli, nah lalu kemudian dijual ke nasabah. Itu syarat pertama ya. Jadi boleh mengakui keuntungan secara langsung kalau transaksi murabahah itu dilakukan secara tunai. Yang kedua, boleh juga tangguh. Ya, kredit maksudnya ya. Dengan kredit di sini jual beli kredit, tapi kreditnya tidak lebih dari 1 tahun. Ya. Jadi kalau pembayaran tadi, kendaraan tadi kreditnya di bawah 1 tahun, menurut PSAK Syariah diperbolehkan pada saat transaksi langsung diakui keuntungannya. Jadi yang 20 juta ini langsung dianggap sebagai keuntungan, tidak ditangguhkan. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Kapan keuntungan murabahah itu diakui pada saat transaksi penyerahan barang. Bisa ya? Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat bagaimana kalau metode yang digunakan itu tadi ya. Apa ini ya? Untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Nah ini ada ketentuannya juga ya. Jadi berikutnya kalau transaksi tangguhnya itu akad tangguhnya itu lebih dari 1 tahun, maka metode yang digunakan ya selama periode akad jadi diakuinya itu selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan. Nah, apakah boleh? Nah, kita lihat di sini kalau akad kreditnya lebih dari 1 tahun menggunakan metode yang pertama, pengakuan, yaitu pada saat penyerahan barang, itu ternyata dibolehkan menurut PSAK. Pasal 23 ayat B1. Apa karakteristiknya, ketentuannya?
resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil ya. Jadi dianggap nasabah ini memang bankable ya kan. Jadi misalnya kayak PNS lah ya. PNS kan pendapatan sudah pasti ya, atau pekerja tetap itu kan. Yang dia memang tinggal potong gaji aja tiap bulan, maka risiko penagihannya kecil gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini walaupun transaksinya lebih dari 1 tahun, menurut PSAK itu diperbolehkan. Nah, jadi nanti di soal mungkin saya akan menggunakan bahasa kalimat yang mungkin harus Anda mikir dulu gitu kan. Misalnya, nasabah adalah seorang pengusaha yang penghasilannya tidak tentu. Nah, maka kalau ada kalimat seperti itu, maka tidak bisa menggunakan metode pengakuan langsung. Tapi kalau saya sebutkan di soalnya, nasabah adalah seorang pekerja yang dia mendapatkan gaji rutin, pembayaran langsung dipotong dari gajinya. Nah, berarti bisa menggunakan walaupun transaksi kreditnya lebih dari 1 tahun, berarti bank bisa menggunakan metode langsung diakui keuntungan pada saat transaksi. Tapi kalau kalimat yang pertama tadi ya, di mana nasabah itu adalah pengusaha yang keuntungannya yang pendapatannya tidak tentu ya, atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan pasti gitu kan. Nah, itu nggak bisa menggunakan langsung gitu kan. Itu ya kira-kira. Mudah-mudahan cari pahami. Baik, sekarang yang kedua ya, pengakuan labanya diakui secara proporsional ya. Secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah tersebut. Nah, kapan metode ini kemudian digunakan? Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Jika risiko piutang tidak tertagih itu lebih besar dan atau beban untuk mengelola dan menagihnya relatif besar juga. Jadi tadi contoh ya, untuk menunjukkan risiko besar itu tadi, orang yang tidak memiliki pekerjaan yang pasti, nasabahnya itu mengandalkan dari hasil usaha misalnya. Nah, risikonya itu kan besar itu. Nah, berarti metode yang harus digunakan adalah metode proporsional. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya, pengakuan keuntungannya ya. Jika menggunakan metode proporsional ini, pengakuan keuntungan itu dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode tersebut. Nah, persentase keuntungan dihitung dengan tadi membandingkan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Ini contoh ya. Jadi saya gunakan contoh yang lain ya supaya variatif ya. Anda lihat ya. Perolehan asetnya itu 800.000. 800 rupiah sebenarnya. Ini sederhana aja dalam bentuk rupiah. Kemudian marginnya itu 200 ya. Maka harga jual itu 1.000 ya. Anda lihat biaya perolehannya 80%, keuntungannya margin 20%, ya 200 ya, dari maksudnya 20% itu dari harga jual. Nah, ini juga nanti hati-hati Anda lihat ya dalam soal ini ya. Ini nanti logika matematika yang main. Kalau di soal itu disebutkan margin 20% dari harga perolehan, berarti berapa marginnya? Ya. Ini kan marginnya 20% dari harga jual kan. Kemudian kalau soalnya dirubah. Ya. Saya hanya menyebutkan biaya perolehan aset katakanlah 800.000 atau 800 juta. Kemudian marginnya itu adalah 20% dari harga perolehan. Berarti berapa marginnya? 200 kah? 160. Nah, 160 ya.
Jadi nanti Anda jangan terkecoh ya. Jadi di soal nanti tidak selalu disebutkan keuntungannya. Bisa aja dengan kalimat margin diambil 20% dari harga perolehan. Atau nanti bisa aja margin ditetapkan 20% dari harga akad, dari harga jual. Nah, nanti Anda cari sendiri itu kan besarnya margin. Nah, di sini kita lihat kan, katakanlah ini dicicil selama 3 tahun dengan pembayaran setahun sekali itu kan. Nah, asumsinya kalau angsurannya Anda lihat, angsuran tahun pertama itu 500. Ya. Nah, maka pokoknya itu 400. Ya. Berarti dari mana kemudian dari angsuran 500 itu kita bisa mengetahui pokoknya dari ini, karena biaya pokoknya itu 80%. Ya. 20% itu marginnya, berarti dari 500 ini, nah yang diterima, nah ini tadi ya, dari 500 yang diterima ini, 400-nya digunakan untuk membayar pokok, 100-nya inilah untuk keuntungan yang diakui. Maka kalau kita lihat ini, dari 200 ini, ya, yang ditangguhkan, ini kan ketika terjadi transaksi, maka yang 200 ini masuk dalam kategori margin morobahah tangguhan. Ya. Jadi, bentar. Oh, ini supaya Anda ngerti, kita lihat ya. Contoh jurnalnya lah. Ini jurnal pada saat transaksi. Ya. Gimana caranya? Saya akan membuka. Oke, ini supaya Anda ngerti ya. Jurnal pada saat terjadinya transaksi ya. Berarti jurnalnya apa? Pada saat terjadinya transaksi. Fernando, coba. Ayo, jurnal pada saat terjadinya transaksi apa? Yang ini ya, transaksi yang ini. Anda catat dulu ya. Nanti saya akan ganti layar soalnya. Anda catat dulu soal ini. Saya ingin langsung supaya Anda lebih paham ya. Nanti saya akan bikin layar kosong ya. Saya foto dulu ya. Ini kalau repotnya di ini. Saya kurang ya. Bentar, ini cara share ininya di mana? Ini enggak ada pilihan. Kok biasanya ada apa? Whiteboard. Saya lupa di mana ya. Bentar. Saya lupa lagi, biasanya suka ada layar juga. Layar kosong di mana adanya? Ada yang tahu? Kok nggak ada di sini di pilihan? Whiteboard. Biasanya carinya di mana? Saya lupa lagi. Yang share, Pak. Ada share whiteboard. Di share screen. Di share terus? Ada pilihan whiteboard. Di bagian share screen-nya langsung ada pilihan. Kok nggak ada di sini? Ada one multiple. Ada. Biasanya memang suka ada ini. Oh, di advance berarti sudah. Bukan. Oh ya, whiteboard. Sorry. Oke ya. Jadi Anda perhatikan. Udah kelihatan? Silakan. Ini Anda bisa nulis nggak? Ini nggak bisa kan?
Coba Anda tulis di layar ini. Bisa nggak? Atau harus saya? Atau Anda bacakan aja lah. Saya tuliskan. Hah? Nggak bisa soalnya dari pakai pada saat transaksi, gimana jurnalnya, Ferdinand? Ya, Ferdinand. Anda bacakan. Saya tulis. harga jual Pak di debit 1.000.000. Harga jual, punya ada jurnal, ada harga jual. Gimana? Jurnal. Rekeningnya, nama perkiraannya. Pembiayaan mudharabah. Hah? Kok mudharabah? Tadi makanya Anda dengarkan nggak tadi? Kok ntar ya. Ya, jurnalnya. Kok ntar. Ferdinand, ayo. Atau yang lain. Mutiara nih yang tutup coba. Mutiara. Gimana jurnalnya pada saat perolehan transaksi? Lina. Ini nanti direkam ya sama saya. Nanti saya ini kalau nggak bisa jawab aja, Iya, Anda Pak. nggak? Iya, Pak. Ya, kira-kira jurnalnya apa, Lina? Yang Transaksi piutang pada murabahah. saat penyerahan barangnya. Piutang murabahah di debit. Iya, oke. Nah, piutang murabahah. Ya, saya singkat aja ya. Karena ini berapa? Rp100. 800. Nah, Nilainya yang tadi kan, Pak? Iya, yang 800. soal tadi. Piutang murabahah 800. 800. Rp800 yang tadi, Pak. Iya, sebelumnya. yang tadi. Iya, 800. Ntar ya, ada. Iya. Maaf. Oke, saya tulis saja ya, nanti yang lain ada yang setuju nggak? 800 Oh iya, piutang. Pak. 1.000. Piutang murabahah, Mas. Yap, Piutang murabahahnya 1.000. Wah, 1.000 kan? Oke. Terus di kredit di kreditnya persediaan murabahahnya 800 ya. sama margin Persediaan murabahahnya Anda tulis 800. Duh, saya jelek tulisannya. Oke, terus satu lagi. Margin murabahahnya 200. Margin murabahah. Sampai situ aja margin murabahah. Tangguh. Margin murabahah tangguh. Margin 200. murabahah tangguhan 200. ya, 200. Ini transaksi yang pada saat terjadinya akad ya. Nah, kemudian berikutnya pada saat pembayaran angsuran pertama, tahun pertama. Coba jurnalnya Jahro, kira-kira gimana? Angsuran pertama ya. Angsuran pertama jurnalnya
Ayo, Jahro. Jahro. Dengar? Iya Pak, iya Ayo. Pak. Bingung. Angsurannya tuh eh 500. Ya, jurnalnya, iya, Oh, angsurannya. jurnalnya ya Apa jurnalnya? jurnalnya seperti yang kayak di atas kan Pak, yang piutang murah Pembayaran, ini kan kita sedang membahas pembayaran, hasil keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besarnya penagihan pembayaran. Nah, tadi kan di soal disebutkan tahun pertama pembayaran itu totalnya 500, ya kan? Nah, kemudian di situ kan ada alokasi untuk pokok 400, untuk margin 20% atau 100. Nah, jurnalnya gimana? persediaan murabahnya 400. Persediaan murabahah. Oke. Persediaan ya. Murabahah sebesar 400 Pak. 400. Margin murabahanya Margin murabahah margin murabahanya 100. margin murabahah 100. 100. Terus kreditnya Piutang murabahanya kredit Pak 500. piutang murabahah. Iya, 500. Oke. Siapa tadi teh? Zahra Pak. Zahra. Tajkira udah belum saya sebut tadi? Maaf, ini saya lihat enggak lihat semua. Oh, ini oke. Tajkira tadi udah belum saya sebut? Belum ya? Salah betul tajkira. Tajkira? Iya Salah Pak, betul jurnalnya. itu harusnya margin murabahahnya 100, Ini udah margin murabahah 100. piutang murabahahnya 500, Piutang murabahah 500. persediaannya 400. Salah ininya harusnya margin murabahahnya di debit, piutang murabahahnya di kredit sama persediaan. Piutang. Oke, ulangi. Oke, dibuat jurnal lain. Apa berarti jurnalnya? Margin murabahah Margin murabahah MM ya. Berapa? 100, 100. Oke, terus piutang murabahah di kredit piutang murabahah di kredit 500 500. sama persediaan 400. Di mana? Di kredit. Iya, Kok persediaan di kredit jadi enggak balance, jadi pincang dong. nggak balance ya. Oh, berarti udah bener yang Zahra, Pak. Jahro yang benar. Oke. AR Sagita nih yang ditutup. Coba
AR Sagita. Misalnya ini masih salah ini. AR Sagita. Ini Anda menerapkan ya konsep-konsep pengantar. Di pengantar kan Anda logikanya harusnya sudah selesai gitu kan. Jadi ini ya, ini kan piutang murabahah ya. Yang pasti ini tadi rata-rata betul lah ya. Kalau di kreditnya ini rata-rata sudah betul. Jadi yang jelas berarti piutangnya berkurang. Ini betul. Yang satu jurnal ini karena dibayar berarti piutang murabahah itu berkurang 500 ya. Ini yang pertama ya. Untuk mengurus piutang. Nah, sekarang ketika piutang berkurang apa yang bertambah? Di bank. Ini kita lihatnya dari sudut bank dulu ya, dari sudut bank. Jadi pencatatan dari sudut atau dari pihak bank ya. Coba di debatnya kira-kira apa? Apa mungkin kalau gitu persediaan nanti jadi hilang lagi? Kok jadi persediaan? Kasnya bertambah. Harusnya apa? Kasnya bertambah. Kas. Berarti di debatnya harusnya kasnya berapa? Yang diterima? Kasnya 500. 500. Berarti ini bukan persediaan murabahah. Jadi yang diterima apa? Cash ya. Nanti kalau di perbankan bisa di jurnal ininya bisa cash, bisa rekening nasabah, tergantung kan. Biasanya kan auto debit ya. Kalau kayak Anda bayar SPP kan, biasanya kan auto debit kan. Nah, tapi ini kita asumsikan kas aja, dibayar secara kas langsung. Ini jurnal yang pertamanya. Jadi jurnal yang pertama itu kas 500, kemudian piutang murabahah itu juga 500. Nah, sekarang ada satu lagi jurnalnya, gitu kan? Kalau mau dipisah, gitu kan? Apa? Sekarang jurnal apa? Hah? Nah, jurnal yang Pengakuan kedua, keuntungan mungkin. apa? Ya, siapa tadi? Pengakuan keuntungan. Ah, pengakuan keuntungan. Siapa tadi? Di saya nggak kelihatan. Yang jawab? Tiara, Pak. Tiara. Tiara. Ya, pengakuan keuntungan. Jurnalnya gimana? Margin murabahah di kredit di debit seharga 200 seharga 100 terus margin enggak. Bentar, Pak. Margin murabahah tangguhannya di debit seharga 100 terus margin murabahah aja tuh 100 juga di kredit, Pak. Oke. Jadi betul tuh ya, margin murabahah atau keuntungan murabahah karena realisasi ya. Jadi nama perkiraannya keuntungan murabahah atau margin murabahah aja boleh ya. Jadi bisa margin murabahah aja, bisa langsung juga keuntungan murabahah. Nah, ini jurnalnya. Jadi dari sini kita bisa melihat keuntungan yang terrealisasi pada tahun pertama itu adalah sebesar 100 ya. Nah, nanti kalau dibuat laporan keuangan ya, karena laporan keuangan dibuat setiap akhir periode, nah berarti nanti Anda akan muncul di neraca itu margin murabahah tangguhan itu masih ada ya. Ini keuntungan yang belum terrealisasi yaitu senilai 100. Jadi dari transaksi tersebut yang sudah real menjadi keuntungan bagi bank itu baru 100. Makanya margin murabahah tangguhnya berkurang 100 ya. Kemudian muncul keuntungan yang diakui, realisasi dari keuntungan atau margin murabahah atau keuntungan murabahah sebesar 100. Itu jurnal untuk mencatat transaksi pembayaran yang pertama. Baik, berikutnya adalah untuk mencatat transaksi ya yang kedua ya. Transaksi tahun kedua, Anda lihat tadi sudah copy kan ininya, catat soalnya. Jurnalnya gimana? Maula Tundiati, coba. Nah, ini harus sudah bisa ya karena tadi
Prinsipnya sama ya, tinggal angkanya aja yang beda. Coba jurnalnya apa? Maula. Pembayaran tahun kedua. Ayo, Maula. Mungkin Maula. kasnya 300 dan piutang murabahahnya 300. Kas, oke ya, kas. Oh, kenapa ya hilang lagi? Ini kadang-kadang saya suka lupa. Bentar ya. Tuh. Oke, jadi berarti cash Maula tadi berapa? Sebesar 300 ya. Di kreditnya Piutang murabahah 300 juga. piutang murabahah 300. Terus satu lagi atau sudah? Sepertinya sudah, Pak. Sudah. Ulan Tri, masih ada yang kurang nggak jurnalnya? Masih, Pak. Apa yang kurangnya? Buat margin Pengakuan Margin. keuntungannya. Berapa jurnalnya? margin tangguhan Margin murabahah tangguhan ya. Berapa? 60 60. sama margin murabahah di kredit 60. Margin murabahah atau keuntungan murabahah. Boleh ya. Ini ya, satu lagi ya. Tadi siapa? Maula. Jadi jurnalnya jangan lupa ya. Oke. Itu transaksi tahun kedua. Transaksi tahun ketiga. Friendly. Let Laura. Apa jurnalnya? Terakhir ya. Cashnya 200, Pak. Oke, cashnya jadi 200. Terus Piutang murabahannya 200. 200 juga. Oke. Udah? Margin murabahah tangguhannya 40. 40. Sama keuntungan murabahannya 40. Oke. Nah, itu ya. Itu adalah contoh ya kalau pengakuan pendapatan itu dilakukan secara proporsional. Jadi dari data tersebut kita melihat bahwa keuntungan yang 200 tadi ya. Yang 200 tadi itu kemudian diakui secara proporsional selama 3 tahun ya kan. Nah, itu kalau menggunakan metode proporsional tadi ya. Jadi Anda lihat 500, 300 dan 200 ya. Sehingga keuntungannya diakui secara bertahap 100, 60 dan kemudian 40. Baik. Metode yang ketiga, pengakuan itu adalah di akhir ya. Jadi jika seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Nah, ini yang kadang-kadang banyak ya yang dilakukan oleh bank juga gitu kan. Walaupun dalam prakteknya ini jarang dipakai. Kenapa? Karena murabahah jarang dilakukan bila kepastian penagihan diragukan gitu kan. Tapi secara akuntansi diperbolehkan ya. Bank atau pihak yang menggunakan akad transaksi murabahah mengakui keuntungan. Nah, bagaimana kalau keuntungan diakui pada akhir periode? Nah, ini berarti kalau kita lihat tadi ya, pembayaran itu kan
500, 300, dan 200. Maka berarti pengakuan itu hanya di tahun ketiga. Ya. Ini ya. Jadi cicilan yang pertama tadi 500, 300 itu digunakan untuk mencatat pokoknya aja. Berarti tahun pertama, tahun kedua belum mengakui keuntungan. Maka pada saat pembayaran ya, jurnalnya itu, nah kalau ini langsung ya, ini nggak usah ini ya, saya contohkan aja ya. Tahun pertama misalnya jurnalnya hanya piutang murabah cash, sorry ya. Tahun pertama cash ya. Sama piutang murabah senilai 500. Ini catatan tahun pertama ya. Ini ya. Tahun kedua juga sama cash sama piutang ya. Murabahah PM ya, piutang murabahah itu nilainya sebesar cicilan 300. Nah, udah ini kan selesai pokoknya kan. Maka tahun ketiga yang ini itu jurnalnya hanya mengakui keuntungannya aja. Berarti jurnalnya murabahah margin murabahah tangguhan ya, MMT pada margin murabahah atau keuntungan murabahah senilai 200. Ini kalau perusahaan menggunakan metode pengakuan keuntungan di akhir transaksi setelah semua pokok itu terbayar. Baik, itu ya. Kemudian berikutnya muncul juga itu kan, ada dalam prakteknya perbankan syariah itu menggunakan metode anuitas. Ini yang banyak dipraktekkan, anuitas. Jadi perhitungannya itu seperti perhitungan bunga, cuman dengan akadnya itu bukan akad bunga, tapi akad murabahah. Ya. Nah, apakah diperbolehkan secara prinsip kalau menggunakan penghitungan ya, penghitungan dengan menggunakan metode anuitas? Anuitas ini ya nanti akan kita lihat ya. Berdasarkan fatwa DSN tahun 2012, metode keuntungan tamwil atau pembiayaan murabahah itu boleh dilakukan dengan dua. Nah, ini fatwa DSN-nya ya. Jadi secara proporsional ya, istilahnya itu thoriqah mubasyirah, dan yang kedua bisa dilakukan secara anuitas, pengakuannya, ya, metodenya, perhitungannya ya. Kalau tadi pengakuan keuntungannya, kalau ini metode perhitungannya. Ya. Nah, jadi ini contoh kalau menggunakan anuitas ya. Ini ada anuitas ya. Tapi ini bukan bunga sebenarnya. Tapi ini yang banyak. Jadi persis sama seperti bunga tapi sebenarnya margin ya kan. Nah, ini biasanya itu kan. Misalnya kalau ada pokok ya. Pokoknya 20 juta ini ya. Kemudian tenornya atau cicilannya 12 bulan, 1 tahun. Kemudian margin kalau di sini interest ya, tapi kalau di konvensional di syariah istilahnya marginnya 20% selama 1 tahun. Nah, kalau menggunakan anuitas seperti apa? Nah, ini. Kalau menggunakan anuitas berarti ini 20 juta ya. Pinjaman pokoknya, pembiayaannya. Nah, nanti kemudian dicicil. Nah, dicicil Anda lihat berdasarkan tabel anuitas ini akan diketahui itu kan. Angsuran tiap bulan itu 1.852.690. Nah, berarti di sini kita lihat dibagikan dan ini kita lihat itu menurun. Kalau anuitas itu biasanya pokoknya itu menurun ya. Pokok cicilannya naik. Sementara keuntungan marginnya itu kemudian turun. Jadi kalau menggunakan anuitas, keuntungan yang besar, keuntungannya itu diterima di awal, kan lebih besar maksudnya. Nah, ini, jadi kalau selama
12 tahun ini. Jadi setiap bulan itu akan dicatat jurnalnya ini. Ya. Ini keuntungannya nanti ya pokoknya ini pokoknya maaf ya. Ini terima angsurannya. Jadi nanti setiap bulan itu akan mencatat gini. Bulan pertama akan dicatat cash ya, setelah itu cash ya. Kalau menggunakan ini berarti sebesar cashnya sama semua 1.852.000 1.852.690. Di kreditnya itu nanti piutang murabahahnya ya. Piutang murabahah itu sebesar sama juga ya sebenarnya kalau mau dipisah 1.852.690. Nanti bisa digabung jurnalnya itu kan. Kemudian di sini baru margin murabahah tangguhannya itu senilai 333 ya 33 terus. Nah, baru margin murabahahnya atau keuntungan murabahahnya sama ya. Nah, ini kalau jurnal yang digunakan untuk mencatat kalau menggunakan metode anuitas ya. Ini biasanya yang disodorkan, yang banyak disodorkan ya. Cuman namanya aja ini bukan bunga tapi dianggap sebagai margin yang 20% itu. Tapi metodenya itu metode bunga. Nah, ini yang harus kemudian dipahami ini dalam akadnya nanti gini. Dalam akadnya itu bukan bunga, akadnya itu adalah apa istilahnya itu pokok 20 juta ya. Margin 20% ya diangsur dengan ini aturan. Nah, memang ini problem nanti ada selisih karena ini yang bahayanya sebenarnya gitu kan. Kenapa? Karena di sini nanti akan ada riba ya. Kalau seperti ini. Karena nggak mungkin nasabah mengangsur itu 1.852.690. Pasti bisanya digenapkan gitu kan. Karena kadang-kadang nggak ada kembalian kecuali kalau auto debit. Nah, ini hati-hatinya ini bisa terjebak riba nanti gitu kan. Kenapa? Karena ada perbedaan antara bayaran menurut angka dengan realisasi yang sebenarnya. Karena terkait dengan pecahan tadi. Baik, masalahnya apa? Kemudian kalau kita lihat dari aspek ini, keuntungan pembiayaan murabahah secara anuitas itu oleh lembaga keuangan syariah itu tidak diatur sebenarnya dalam PSAK 102. Jadi fatwa DSN-nya diperbolehkan, tapi ternyata PSAK 102 itu tidak mengatur. Nah, di PSAK 102 revisi 2003 misalnya disebutkan pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai pembiayaan atau finance. Penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah atau yang disebut dengan pembiayaan murabahah. Nah, risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan itu apa? Pertama, risiko perubahan harga persediaan, keusangan dan kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan, risiko pembatalan pemesanan pembelian secara sepihak dari nasabah. Jadi di sini maksudnya penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan pemilikan persediaan untuk transaksi murabahah maka bisa dikategorikan pembiayaan murabahah. Ini terkait dengan PSAK berikutnya ya yang mengatur terkait dengan penyajiannya, pengakuan dan pengukuran ya. Tadi saya kira sudah ya. Berikutnya kalau kita lihat harga jual dalam murabahah ya.
kalau kita lihat tadi ini menegaskan kembali ya, ada utang murabahah yaitu utang bagi pembeli adalah harga jual aset murabahah yang belum terbayar. Jadi maka kalau kita lihat nanti dalam utang murabahah itu ada dua unsur. Ada unsur utang pokoknya, ada unsur utang margin. Ya. Jadi utang murabahah itu di dalamnya ada dua, ada utang pokok, ada utang margin. Nah, sesuai dengan metode tadi, metode pengakuannya. Ya. Tapi kalau menggunakan pengakuan langsung tadi itu tidak ada utang margin, berarti yang ada tinggal utang pokok aja. Nah, berdasarkan PSAK 102, utang nasabah itu sama dengan piutang murabahah. Nah, jadi saat akad murabahah itu diakui sebagai biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan tadi ya. Jadi piutang murabahah itu adalah harga perolehan aset plus keuntungan. Ini hanya penjelasan dari PSAK-nya aja supaya Anda lebih paham ya. Di akhir periode laporan keuangan maka dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Nah, di perbankan syariah juga diperbolehkan untuk membuat cadangan kemungkinan piutang yang tidak tertagih dengan menyisihkan sebagian yang disebut dengan biaya piutang tak tertagih diakumulasikan di kreditnya penyisihan piutang tak tertagih. Utang murabahah menurut Fatwa DSN tahun 2000 secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah penjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Nah, jadi kalau kita lihat, nah pertanyaan berikutnya, bolehkah ada diskon? Ya, misalnya tadi kan dibayar 3 tahun ya, akadnya itu kan tadi ya, cicilan yang 1.000 tadi 500 ya, ini kan misalnya gitu kan, kemudian 300, nah kemudian 200, ini contoh ya, yang contoh pertama tadi kan. Jadi disepakati dalam akad itu dibayar cicilan 3 tahun, cicilan pertama 500, kedua 300, kemudian 200. Tiba-tiba nasabah ya kemudian melunasi di awal. Jadi 3 tahun karena dia punya uang misalnya, ini pada tahun kedua dia tidak 300, langsung aja dia bayar 500. Nah, biasanya itu ada diskon. Ya, yang tadinya marginnya itu 200 karena ini dibayar 2 tahun, ya, dia ada diskon misalnya, jadi marginnya itu turun tidak 200 lagi. Marginnya misalnya 190, ada diskon 10 gitu kan. Nah, bagaimana pengakuannya? Nah, pengakuannya di sini ya. Jadi pengakuannya itu ada istilah potongan pelunasan. Ini akan mengurangi keuntungan murabahah ya. Besarnya apa? Besarnya tentu diakui sesuai dengan kesepakatan tadi. Cuman dari sisi fikih ada juga yang mengatakan ini haram ya. Karena ini masuk dalam kategori riba ya. Kalau ada diskon pembayaran terkait dengan piutang ini. Jadi secara akuntansi bisa diakui, tapi secara fikih ada yang mengatakan bahwa diskon atas pelunasan di awal itu sama dengan riba yang dilarang menurut syariat Islam. Kemudian bagaimana kalau ada murabahah bermasalah pengakuannya? Berdasarkan Fatwa DSN tahun 2000, nasabah yang tidak mampu disebabkan force majeure itu tidak boleh dikenakan sanksi. Nah, ini juga kita lihat ya. Misalnya tadi dia udah menyepakati di akadnya itu cicilan 3 tahun tadi. Kita contoh lagi ya. Ini 500, kemudian 300, kemudian 200 ya. Tahun kedua, nah dia nggak bisa menyicil ya karena krisis ekonomi misalnya macet. Nah, kalau penyebabnya itu force majeure, memang dia bukan karena tidak mampu, bukan karena malas, karena memang betul-betul tidak ada, menurut Fatwa DSN tidak boleh dikenakan sanksi, tidak boleh dikenakan denda.
karena denda itu masuk dalam kategori riba. Tapi bagi nasabah yang mampu, tapi karena dia tidak mau ya membayar ya atau malas orangnya atau tidak komit, maka menurut fatwa DSN itu diperbolehkan ada denda. Nah, denda tersebut nanti masuk pendapatan lain-lain ya. Tapi tetap kalau menurut sebagian ulama yang lain, walaupun nasabah ini terhadap nasabah yang mampu, denda itu riba juga, nggak boleh. Yang harus dilakukan justru bukan didenda, tapi memaksa agar nasabah tersebut membayar. Karena kalau denda itu sama dengan riba jahiliyah, gitu kan. Nah ini memang pro kontra dalam masalah fikihnya, gitu kan. Ada perbedaan pendapat antara yang membolehkan denda, ada yang kemudian tidak membolehkan. Tapi semua sepakat di dalam fatwa DSN ini, kalau dia tidak mampu membayar karena memang tidak ada uangnya, usahanya rugi, maka dia harus diizinkan untuk mencicil penangguhan cicilan dan tidak boleh ada denda, tidak boleh ada sanksi. Nah, yang terkait dengan orang kaya yang tidak mau membayar, nah, itu baru ada perbedaan pendapat. Kalau menurut fatwa DSN boleh itu didenda. Tapi kalau fatwa yang lain, pemahaman yang lain, termasuk yang saya pahami, yang saya akui atau saya ikuti, pendapat yang tidak membolehkan denda itu sama dengan riba. Karena apa? Karena solusinya sebenarnya bukan denda, tapi dipaksa nasabah itu harus membayar. Kalau menurut syariat Islam yang sebenarnya, gitu kan. Nah, itu saya kira ini penyajian di dalam neracanya ya. Di dalam neraca nanti kita akan temukan ya, nanti ini murabahah. Jadi ada piutang murabahah ya, itu satu nanti ya di kolom neraca berarti terkait dengan jumlah. Nah, ini di sini ada datanya ya. Nah, kemudian berikutnya juga nanti ada yang lain ya, bagaimana kalau kaitannya dengan mata uang asing. Nah, berarti nanti juga harus karena kalau ada bank yang memiliki transaksi mata uang asing, berarti harus dikonversi dengan mata uang rupiah. Nah, itu ada ketentuannya ya. Ketentuannya kalau ada ini. Tapi di sini bisa aja digabungkan ya kan, sementara berarti di sini gabungan. Tapi kan ini nanti tidak menggambarkan ya kan. Masa rupiah kemudian dengan dolar misalnya digabungkan nggak bisa. Maka biasanya itu sebelum ini ada juga dolarnya nanti, kurs mata uang asingnya. Nah, kurs mata uang asing biasanya dalam penyusunan laporan keuangan ini ditetapkan oleh pemerintah. Biasanya yang kurs yang diakui itu nilai tengah ya, nilai rata-rata ya. Itu saya kira ya dari secara tuntas terkait dengan akad yang transaksi pembiayaan menggunakan murabahah, transaksi murabahah. Nah, kita lihat di sini ya format jurnalnya nanti akan Anda lihat dari sudut pandang pembeli dan dari sudut pandang penjual. Ya. Baik, Anda perhatikan ya. Nanti mungkin aja pada saat latihan ya, nanti ada praktikum ya. Saya nggak tahu nanti jadwalnya karena apa istilahnya itu? Karena di kurikulumnya itu ada praktikum ya, maka nanti kita tentukan waktu mungkin ya. Ini kalau manual itu biasanya, maksudnya bukan manual ya, kalau offline jadwal praktikum itu dibagi 2 kelas, karena satu kelas praktikum itu ada 1 asisten ya. Nah, berarti kalau 45 itu biasanya dibagi 2 ronde ya. Tapi saya nggak tahu sekarang, saya belum dapat penjelasan rinci dari Prodi apakah nanti ada apa istilahnya itu, ada asisten atau tidak. Kalau tidak ada asisten berarti sama dosen ya. Nah, saya nggak tahu, nanti saya masih koordinasi ya dengan
ini koordinator praktikumnya, apakah ada asisten atau tidak. Kalau ada asisten nanti mungkin saya akan sampaikan kepada asisten ya, untuk praktikum pertama itu adalah kasus secara komprehensif dari sisi penjual maupun pembeli terkait dengan transaksi murabahah. Nah ini ya, Anda bisa bandingkan nanti pelajari ya, nanti akan saya share sekarang PPT-nya ya. Jadi ini adalah sudut pandang penjual dan pembeli. Nah, nanti yang kita tadi bahas itu sebenarnya baru dari sudut penjual ya. Dari sudut pandang bank ya, nasabah bank. Nah, kalau dari sudut pembeli saya tinggal dibalik aja gitu kan. Jadi kalau dari sudut pembeli misalnya tadi ya, ketika itu penjualannya dilakukan secara tunai, kalau dari sudut penjual kas, aset murabahah, keuntungan murabahah. Nah, kalau dari sudut pembeli tinggal balik aja, dia dapat aset ya, ada aset. Kemudian di debitnya beban. Nah, kalau di sini keuntungan atau pendapatan murabahah, kalau bagi pembeli itu adalah beban ya, biaya ya. Walaupun nanti juga tergantung juga gitu kan. Karena dalam perspektif akuntansi bisa aja langsung aset dengan kas. Karena aktiva tetap itu diakui sebesar harga perolehan. Tapi ada juga tadi karena harga perolehan dipisahkan dengan beban ya. Oke. Kemudian kalau penjualan non tunai tadi berarti muncul piutang murabahah, keuntungan murabahah, aset murabahah. Ini dari sisi penjual ya. Dari sisi pembelinya dibalik, ada aset murabahah dia dapat, beban murabahah tangguhan sama ya, nanti akan di kurangi sesuai dengan proporsional dan metode pengakuannya, di kreditnya utang murabahah. Oke. Kemudian tadi ini kalau ada transaksinya ya, pengakuan pendapatan tadi, pendapatan murabahah tangguhan ya. Ini bentuk cicilannya, kas, piutang murabahah, keuntungan murabahah tangguhan, keuntungan murabahah. Sementara dari sisi pembeli dia di debitnya utang murabahah, di kreditnya kas. Nah, kemudian dia juga akan mengamortisasi biayanya beban murabahah pada beban murabahah tangguhan. Kalau ada denda tadi ya, berarti tadi masuk ke dana kebajikan, cash, kemudian pendapatan denda ya. Dari sisi pembeli kerugian, kemudian kas atau utang kalau dia tidak dibayar secara langsung. Itu saya kira ya yang bisa kita bahas ya terkait dengan transaksi murabahah ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita punya waktu 10 menit lagi ya. Karena saya masih konsolidasi apakah jadwal praktikumnya. Karena berarti kan kalau ada jadwal praktikum, ini diakuinya 2 SKS. Praktikum 1 SKS. Silakan, ada yang tanyakan? Bisa dipahami kira-kira? Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Kan tadi kalau dilihat dari sisi pembeli ada akun beban murabahah tangguhan sama utang pembeli kan, Pak? Iya. Nah, itu perbedaannya di mana ya, Pak? Terima kasih. Oke. Ya, sebenarnya beda. Kalau Anda membeli ya, itu menjadi biaya atau menjadi keuntungan. Anda membeli nih ya, sebenarnya harganya itu kalau tunai 100.000, tapi kalau kredit itu jadi 120.000. Yang 20.000 pendapatan atau biaya? Biaya, Pak.
Nah, biaya. Nah, itu makanya dari sudut pembeli ya apa yang margin tadi itu biaya. Sementara kalau dari segi penjual itu adalah keuntungan. Karena barangnya harusnya 100 dia jual ya, dijual dengan kredit jadi 120, yang 20-nya itu pendapatan. Nah, itu bedanya gitu kan. Dari sisi penjual ya, margin itu adalah keuntungan, dari sisi pembeli margin itu biaya karena menambah beban gitu kan. Sementara bagi penjual itu menambah keuntungan. Makanya di penjual itu namanya keuntungan murabahah. Sementara bagi pembeli itu adalah biaya murabahah gitu kan. Kenapa? Karena kalau dia tidak menggunakan murabahah, beli langsung, itu tidak akan biaya, tidak akan menambah pengeluaran, gitu kan. Makanya itu menjadi beban. Itu aja bedanya itu kan. Jadi bagi pembeli itu adalah biaya, ya. Sementara bagi penjual itu adalah keuntungan tambahan kalau dilakukan secara kredit. Itu ya barangkali. Terima kasih Bapak. Oke, ini ada 46, berarti ada yang 2 device ya. Atau gimana? Jadi 46 orang ini. Hadir semua berarti ya? Bahkan lebih satu, berarti ada ini. Mohon maaf, Pak. Ya? Buat itu absensi di spot dari pertemuan 2 sampai sekarang masih kosong, Pak. Oh, belum ya? Belum saya ini ya? Oke, Iya, oke, nanti terus, saya isi sekarang ya, habis ini. Terus ini, Pak, buat recordnya kira-kira nanti mau dibagikan atau mau diunggah ke YouTube ya, Pak? Apanya? Record ini. Oh, record ini. Ya, sebenarnya Iya. tadi saya mau sambungkan langsung ke YouTube gitu, supaya Anda bisa lihat ya kan. Nanti saya share di YouTube aja ya. Baik, Cuman, Pak, terima kasih. karena tadi tidak pakai akun saya, Zoom-nya, ya, jadi tapi ternyata sekarang udah bisa juga di sini gitu kan, bisa ke YouTube. Tadi mah belum muncul gitu kan. Oke ya, nanti saya share di YouTube ya untuk yang hari ini. Baik, ini termasuk juga ini saya share sekarang aja materinya, PPT-nya ya. Ini yang pertemuan 1 2 3-nya udah tuh Anda tinggal download di situ. Karena saya suka lupa aja kalau ngirim ke spot ya kan. Belum. Bentar ya. Ini dari nambah lagi ini 47, ini ada yang 22 maksudnya. Oke, itu ya udah ya. Itu semua materi sampai pertemuan 4 sudah saya share. Silakan Anda download situ di kolom chat ya. Kemudian juga nanti videonya akan saya share juga di YouTube ya. Silakan Anda buka ya, pelajari ulang gitu kan. Terus juga silakan di komen ya kan. Baik, itu aja ya pada pertemuan siang ini ya. Kita tidak sampai jam 12 karena memang secara fakta ini dianggap 2 SKS dan ini juga udah lebih ya. Nanti informasi yang terkait dengan praktikumnya saya nanya dulu ke koordinator praktikum apakah sama dosen atau ada asisten dari mahasiswa ya. Dan jelas ini mata kuliah ini dianggap ada praktikum. Saya nggak mau karena bukan nggak mau maksudnya tidak, karena sudah ditetapkan oleh prodi ada praktikumnya. Nah, berarti nanti
Maaf tadi ada gangguan teknis, ada sambungan, ada yang telepon. Baik itu ya. Cukup? Ada yang tanyakan lagi? Nanti informasi terkait dengan praktikum saya share di grup ya kalau sudah saya dapatkan. Kapan dan jadwalnya. Yang jelas berarti pertemuan pertama itu adalah pembahasan kasus secara komprehensif terkait dengan transaksi murabahah ya. Anda pelajari lagi tadi dari PPT yang saya berikan. Nanti akan kita buat kasus komprehensif terkait dengan murabahah ya. Cukup ya? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak. Oke, saya N ya. Itu sudah di download belum materinya? Sudah, Pak. Sudah, Udah Pak. semua ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Yo, mangga sama-sama.